sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Angelina Wawo. Kami dari kelompok 2 tingkat 2A. Berikut kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Berikut nama anggota. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Yuliatri Suknavelu. Saya dari kelompok 2 tingkat 2A. Hai, perkenalkan, nama saya Maria Suknavelu. Saya dari kelompok 2 tingkat 2A. Halo, perkenalkan nama saya Maria Joana Tipu dari kelas 2A kelompok 2. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Beatrix Mati dari kelompok 2 tingkat 2A. Sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait perencanaan promosi kesehatan, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan dan perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan sendiri merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang terlebih dahulu menentukan bagaimana cara agar dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan promosi kesehatan merupakan diagnosis, penetapan masalah, penetapan prioritas masalah, serta alokasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan promosi kesehatan terdapat 6 manfaat. Apa-apa saja manfaat itu? Yang pertama, ada memusatkan perhatian pada tujuan promosi kesehatan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Yang keempat, jangkauan promosi kesehatan lebih luas dan terorganisir dengan baik. Yang kelima, mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir, menjadi dasar bagi pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian upaya promosi kesehatan. Atas, yang pertama ada menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Dalam menentukan kebutuhan promosi kesehatan terdiri atas analisa situasi dan penentuan prioritas masalah. Bagian kedua dalam menentukan perencanaan promosi kesehatan adalah perancangan SAP. Dalam perancangan SAP terdiri atas 1. Menetapkan tujuan. Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. 2. Peningkatan perilaku masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat. Ada 2 jenis tujuan instruksional yang harus Anda buat dalam rancangan SAP, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum atau tujuan pembelajaran umum. Dalam tujuan pembelajaran umum terdapat 1. Tujuan pencapaiannya memerlukan beberapa kali proses. 2. Tujuan pembelajaran umum akan dicapai bila TIK akan dikuasai. Yang ketiga, kata kerja perilaku yang diharapkan ditulis menggunakan kata kerja abstrak. 2. Tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pembelajaran yang dibuat untuk keperluan satu kali dalam proses belajar mengajar, yang diharapkan langsung bisa dicapai sasaran dalam satu kali pertemuan. Bagian kedua dalam perancangan SAP yaitu mengidentifikasi sasaran. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan. 2. Tingkat sosial ekonomi. 3. Adat istiadat. 4. Keyakinan. Dan yang kelima, kesiapan waktu pelaksanaan. Kelompok kami menjelaskan tentang perencanaan promosi kesehatan. Nah, di sini saya mengambil bagian ketiga, yaitu mengembangkan strategi.
Dalam mengembangkan strategi, kita harus mengetahui apa tujuan kita memberikan promosi kesehatan. Yang pertama, untuk perubahan tingkat pengetahuan. Yang kedua, untuk merubah sikap. Yang ketiga, untuk perubahan kemampuan atau keterampilan. Yang keempat, pertimbangan sumber dana dan sumber daya. Topik yang keempat, menetapkan topik. Yang pertama, perawat bersama klien sebaiknya melakukan secara bersama-sama. Perhatikan motivasi klien untuk berkonsentrasi pada kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi. Yang kedua, beberapa yang dapat dipergunakan sebagai kerangka pikir dalam menetapkan prioritas. Hierarki kebutuhan menurut teori Maslow. Bila klien sebuah kelompok atau komunitas mempertimbangkan faktor predisposisi, pemungkinan, dan penguat. Yang ketiga, kemampuan perawat dalam menentukan prioritas masalah promosi kesehatan akan menjadi bahan pemikiran membuat topik atau pokok bahasa yang telah diberikan pada sasaran sesuai kebutuhan belajarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan materi atau isi penyuluhan, perencanaan materi yang tepat, dan penyusunan materi presentasi yang baik akan memiliki daya tarik sehingga pesan yang akan disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan. Yang berikutnya, merekapitulasi kebutuhan sumber daya. Kegiatan ini dikaitkan dengan setiap strategi dan uraian kegiatannya. Prinsip yang dianut ialah kesesuaian dengan keperluan serta pencegahan inefisiensi yang tidak perlu seperti tumpang tindih dan lain-lain. Terima kasih. Kelompok kami menjelaskan perencanaan promosi kesehatan. Nah, di sini saya ambil bagian yang ketujuh, itu memilih alat bantu mengajar atau media promosi kesehatan. Nah, di media ini harus dipilih yang bergantung pada jenis sasaran, itu tingkat pendidikan, aspek yang ingin dicapai, nah metode yang digunakan, dan sumber daya yang ada. Nah, selain itu, media yang dipilih harus memberi dampaknya yang luas. Nah, oleh karena itu diperlukan tujuan media yang akan menjadi dasar perencanaan media, yaitu dapat terjangkau, frekuensi bobot, kontinuitas, dan biaya. Yang kedelapan, menyusun rekapitulasi rencana biaya. Nah, menyusun rekapitulasi rencana biaya itu rencana-rencana biaya dari semua kegiatan direkapitulasi itu bertujuan sehingga memudahkan kita melihat dan mengendalikan secara keseluruhan. Nah, yang kesembilan, menyusun jadwal rencana pelaksanaan. Nah, menyusun jadwal rencana pelaksanaan itu menggambarkan aktivitas Anda dan sasaran saat program pendidikan atau promosi kesehatan itu mulai dari pembukaan, pelaksanaan kegiatan inti penyuluhan sampai ke penutup. Nah, yang ke-10 itu menyusun rencana evaluasi. Nah, menyusun rencana evaluasi harus dijabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kelompok sasaran yang mana akan dievaluasi, dan siapa saja yang akan melaksanakan evaluasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor penghambat perencanaan promosi kesehatan. Nah, faktor-faktor ini yang pertama, faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini kurangnya pengetahuan atau pemahaman pada tenaga medis. Nah, maka akan terjadi kesulitan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini keterbatasan anggaran atau biaya dalam tenaga kesehatan. Itu contohnya seperti para tenaga medis mau melakukan penyuluhan. Itu pastinya harus membutuhkan biaya yang tinggi. Yang berikut, keterbatasan sarana kesehatan. Itu kurangnya fasilitas dalam penyelenggaraan kesehatan. Yang berikut, keterbatasan tenaga kesehatan.
Nah, keterbatasan tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kekurangan tenaga kesehatan, itu seperti di puskesmas atau di daerah yang terpencil, yang belum memiliki, yang masih banyak kekurangan dokter atau para tenaga medis lainnya. Baik, berikut saya akan menjelaskan pada bagian media promosi. Media promosi terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama media cetak, media televisi, media radio, dan media luar angkasa. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu media cetak. Fungsi utama media cetak adalah memberikan informasi dan menghibur. Contohnya media cetak seperti poster, leaflet, lembar balik, stiker, dan lain-lain. Yang kedua itu media televisi. Media ini cukup efektif untuk dapat menjangkau sasaran, tetapi juga memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga, media radio. Radio memiliki jangkauan selektif terhadap segmen tertentu. Untuk dapat menjangkau wilayah yang sangat luas, media radio dapat menjawab kebutuhan dalam menyampaikan pesan-pesan dalam promosi. Baik, yang terakhir yaitu atau yang keempat, media luar angkasa. Media ini memerlukan penempatan di luar ruang atau alam terbuka atau outdoor dan memakai bahan-bahan yang tahan akan perubahan cuaca seperti billboard, giant banner, baliho, balon udara, spanduk, dan body painting. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang perencanaan promosi kesehatan dari kami.